Salam bahagia. Salam bahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pada kesempatan ini seperti biasa kami beserta istri saya dan kemudian sekarang ditemani cucu yang sedang mudik ke Jogja karena sudah setahun tidak bertemu, saling kangen. Dan siang ini kami jalan sehat, sepeda sehat, olahraga agak kesiangan karena pagi tadi hujan dan harus mempersiapkan terlebih dahulu cucu mandi, makan, sarapan, dan setelah selesai kami baru berangkat ke Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Dan seperti biasa dalam proses pendinginan kami hendak sharing pengalaman kehidupan, khususnya kehidupan saya. Dan tema sharing kali ini adalah melupakan masa kelam di masa lalu untuk menyongsong indahnya hari kehidupan. Saudara-saudaraku, saya yakin setiap orang pada umumnya ingin hidupnya lancar, sesuai dengan harapan dan bahagia. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang hidupnya sesuai harapan. Bahkan sering terjadi kegagalan, disengaja atau tidak disengaja, dipahami atau tidak dipahami, hidupnya tidak sesuai harapan dan kemudian menjadi tidak bahagia. Dan ketika seseorang mengalami hidup yang tidak sesuai harapan, ada dua hal yang sering dilakukan, yaitu kecewa dan kemudian meratapi masa lalu, menyesali masa lalu, dan kemudian lupa bahwa hari ini bukan masa lalu. Atau yang kedua, ketika seseorang merasa gagal hidupnya, kecewa, putus asa, dan kemudian justru semakin menghancurkan hidupnya dengan hal-hal yang negatif. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa ketika hidup kita tidak sesuai harapan dan kita anggap gagal, sebenarnya masih ada harapan. Tetapi ketika kita dapat menyadari bahwa hidup masa lalu bukanlah hari ini, biarlah kita lupakan masa lalu dengan berbagai kekelamannya, dengan berbagai kegagalannya yang membuat hidup ini tidak bahagia. Tetapi marilah kita songsong hari ini dan selanjutnya bahwa masih ada harapan. Saudara-saudaraku, saya adalah orang yang termasuk gagal hidup ini. Jadi hidup saya sia-siakan, banyak bakat-bakat yang ada di dalam diri saya, pemberian Tuhan juga saya sia-siakan. Sehingga hidup saya menjadi tidak bahagia, kemudian banyak kegagalan, banyak kekecewaan, saya pernah putus asa, saya semakin menghancurkan hidup saya semakin hanya meratapi hidup ini. Tetapi kemudian saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan melawat diri saya di saat justru saya benar-benar sempurna gagalnya. Saya mengalami sakit penyakit kronis, saya harus dirawat oleh 7 dokter spesialis. Ada dokter urologi, dokter penyakit dalam, dokter gastro, dokter digestif, kemudian dokter jantung, dokter ahli gizi, sampai spesialis psikiater. Jadi 7 dokter spesialis merawat saya. Dan saya baru sadar setelah pensiun. Bayangkan saudara-saudaraku, jadi saya menyia-nyiakan hidup saya dari muda sampai pensiun. Saya menyia-nyiakan hidup saya gersang,
hidup saya seperti robot, tawar, hampa. Bayangkan bahwa selama 57 tahun hidup saya tidak bahagia, itu karena kesalahan saya sendiri, dan juga ada hal-hal lain karena okultisme. Tetapi kemudian Tuhan melawat saya, dan di saat melawat itu Tuhan mengizinkan melalui sakit penyakit kronis saya dirawat oleh 7 dokter spesialis. Jadi saya ketika dalam kehancuran, saya mengalami gangguan sakit penyakit, saya sakit tumor usus, jantung, kemudian operasi batu ginjal, asam urat, alergi, sesak napas, dan sebagainya. Jadi saya mengalami gangguan fisik, mengalami gangguan kejiwaan, mengalami gangguan rohani. Jadi sempurnalah sudah kegagalan hidup saya. Tetapi di saat saya hancur terpuruk, justru Tuhan melawat saya. Di saat saya proses pemulihan, ternyata tidak ada sia-sia hidup ini. Tuhan melawat saya, bahkan saya sekarang dalam kondisi pemulihan fisik, pemulihan jiwa, pemulihan rohani saya sekarang dapat merasakan bahagia, damai, sukacita. Saya melupakan masa lalu saya lupakan segala kekelaman, keterpurukan. Saya tidak ingin melihat masa lalu saya lagi, saya tidak ingin meratapi, menyesali masa lalu saya lagi. Sudah saya tutup, sudah saya lupakan, dan saya hanya ingin hidup hari ini dalam kasih Tuhan. Saya ingin hidup bahagia, damai sejahtera, sukacita. Saya ingin menikmati indahnya hidup ini. Saya ingin menikmati kebahagiaan ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Saya ingin bahagia bersama istri saya yang setia mendampingi saya. Saya ingin bahagia bersama cucu saya. Saya tidak ingin berpikiran negatif lagi. Saya lepaskan segala akar-akar kepahitan, dendam, kebencian, kemarahan, sakit hati, ketamakan, kerakusan. Pokoknya hal yang negatif saya lepaskan semua. Hati saya, hidup saya, pikiran saya, roh saya, jiwa saya isi dengan hal yang positif, hal yang indah, hal yang membahagiakan. Hal-hal yang tidak membahagiakan saya lupakan, saya lepaskan. Saya tidak ingin memikirkan yang tidak bahagia. Saya hanya ingin memikirkan, saya ingin menjalani hidup ini dengan bahagia, damai, sukacita saja. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku sudah bahagia, saya bersyukur dan jaga, pertahankan kebahagiaan itu. Tetapi ketika saat ini saudaraku belum bahagia, lihatlah saya, bahwa saya pernah mengalami gangguan fisik, sampai banyak sakit penyakit kronis, gangguan jiwa, gangguan rohani saya. Tetapi ternyata Tuhan melawat saya, dan kenyataannya walaupun di masa lalu saya penuh dengan kekelaman, dengan kehampaan, dengan kegersangan, hidup saya penuh dalam penderitaan, tapi itu bukan alasan untuk tidak bisa bahagia. Dalam Tuhan semua yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hiduplah taat dan setia kepada Tuhan. Jangan hidup tanpa Tuhan, jangan hidup di luar Tuhan. Karena apapun hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan, tidak ada kebahagiaan. Saat ini saya ingin hidup taat dan setia kepada Tuhan, ingin bahagia, menjadi sinar terang, menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian hidup saya, melalui pengalaman hidup saya sekarang ini, bahwa Tuhan membuktikan seberapapun terpuruknya orang, seberapapun kekelaman hidup seseorang, toh masih bisa bahagia. Bahkan tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Saya yang sudah pensiun, sudah penyakit kronis, saat ini saya bisa merasakan bahagia dengan jalan melupakan masa lalu, lepaskan segala akar kepahitan, segala sifat-sifat negatif, segala kebencian, kemarahan, dendam, dengki, iri, ketamakan, kerakusan. Semua dihilangkan dari pikiran, dari hati, dan biarlah hati kita isi dengan hal yang positif, yang membahagiakan, yang membawa damai, sukacita. Semangat, selamat berjuang, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Salam bahagia.
Tuh, udah salam bahagia. Salam bahagia.